Tabbat yada abi lahabin wa tab. Pada bacaan tabbat yada, di sini ada huruf ta yang dia berharakat sukun, maka ini harus kita baca dengan bacaan yang pada huruf ta itu ada sifat hamesnya. Sifat hames. Apa itu hames? Hames yaitu jaroyanu an-nafas, mengalirnya nafas. Nah, tapi untuk huruf ta sendiri tidak terlalu banyak, tidak sampai dibaca tabbat yada atau misalnya tabbat yada, itu terlalu banyak. Cukup saja sedikit saja tabbat ya. Tabbat yada da. Kemudian pada lafal yada abi, di sini ada hukum tajwid berupa mad jaiz munfasil. Apa itu mad jaiz munfasil? Mad jaiz yaitu kalau kita uraikan satu persatu, mad panjang, jaiz boleh, munfasil artinya terpisah. Akan tetapi secara istilah yaitu mad jaiz munfasil adalah mad yang terjadi apabila ada huruf hamzah datang setelah huruf mad. Di sini da-nya awalnya 2 harakat karena datang setelahnya huruf hamzah, maka ada tanda yang seperti ini. Tanda seperti ini. Ini menandakan bahwasanya ini dia kita baca dengan panjang 4 harakat kalau ada hamzah. Maka pada lafal da ketemu dengan hamzah di lain kata dinamakan dengan mad jaiz munfasil. Panjang yang 4 harakat atau 5 harakat dari jalur Imam Syatibi. Maka tabbat yada abi, baru dibaca abi pada lafal bi. Di sini ada kasrah bertemu dengan ya, kita namakan dengan mad tabi'i. Panjangnya yaitu 2 harakat. Kemudian lahabiu wa tab. Lahabiu wa tab. Lahabiu wa tab. Ya. Di sini kemudian pada lafal bin ketemu wa ada hukum tajwid berupa bacaan idgham bi gunnah. Idgham artinya idkhal, memasukkan, ya, maka memasukkan idgham. Bi gunnah atau ya di sini idgham ma'al gunnah, yaitu idgham yang disertai dengan gunnah, yaitu cara membacanya yaitu masukkan suara tanwinnya bin ketemu wa, dimasukkan ke huruf waw dan ditahan karena disertai dengan gunnah. Lahabiu wa, bukan lahabiu wa tapi lahabiu wa, karena dia masuk gunnah, masuk ke rongga hidung. Kemudian di sini ini idghamnya juga kita namakan dengan idgham naqis. Tidak secara utuh hilang tanwinnya, tapi masih menyesuaikan ada gunnahnya. Lahabiu wa tab. Kemudian pada lafal wa tab di sini ada qalqalah pada huruf ba. Akan tetapi perlu difahami di sini karena di sini ba-nya itu berharakat tasydid, maka kita tekan dulu huruf ba-nya baru dimatikan di huruf ba-nya. Wa tab, ya, wa tab. Ya, maka lahabi wa tab. Kesalahan yang membaca dalam qalqalah adalah tidak memantulkannya, misalnya lahabi wa tab. Atau yang kedua menambahkan hamzah, misalnya lahabi wa tab. Nah, ada tambahan hamzah. Nah, ini tidak. Nah, itu kurang tepat ketika kita tambahkan dengan huruf hamzah. Maka kita coba ulang ayat pertama. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Kemudian ayat yang kedua, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Pada lafal ma aghna di sini ada bacaan mad jaiz kembali, yaitu adanya huruf hamzah yang datang setelah huruf mad dan hamzah tersebut di lain kata.
Maka kita namakan dengan mad jaiz munfasil. Maka huruf ma-nya kita panjangkan dulu 4 harokat atau 5 harokat. Ma aghna, tapi jangan terlalu panjang sampai 6 harokat atau 7 harokat dan sebagainya. Cukup 4 harokat saja. Kemudian pada lafal ghain, hati-hati jangan memantulkan ghain. Karena kesalahan yang sering terjadi yaitu dia banyak yang memantulkan huruf ghain. Misalnya ma agna, agna itu jadi memantul. Harusnya dia dialirkan suaranya. Ma aghna, ma aghna anhu maluh. Kemudian pada lafal na ada mad tabi'i yaitu adanya fathah bertemu alif panjangnya 2 harakat. Kemudian anhu maluhu, di sini ada nun sukun bertemu dengan ha, maka kita namakan dengan izhar. Izhar. Yaitu suara nunnya dibaca dengan jelas karena dia bacaan izhar. Izhar adalah jelas, dijelaskan suara nunnya, maka ikhraju kull harfin min makhrajihi, mengeluarkan seluruh mengeluarkan huruf itu daripada makhrajnya inda harfil mudhar, yaitu ketika huruf yang dijelaskan, yaitu di sini huruf nunnya. Maka ma aghna anhu maluh, tidak ditahan, anhu ma tidak. Kemudian pada lafal ma ada mad tabi'i lagi, yaitu fathah bertemu alif panjangnya 2 harakat. Kemudian maluhu wa ma kasab. Pada lafal luhu di sini ada mad silah qasirah, yaitu berkaitan dengan hak dhamir. Mad silah qasirah terjadi apabila adanya hak dhamir kemudian ada tanda waw kecil setelahnya di sini. Maka dia dinamakan dengan hak dhamir. Sedangkan yang di sini tidak dinamakan dengan mad silah qasirah. Panjangnya 2 harakat untuk hu yang kedua. Maka kemudian wa ma kasab. Di sini ada mad tabi'i lagi, yaitu fathah bertemu dengan alif panjangnya 2 harakat pada lafal ma. Kemudian kasab. Nah, di sini qalqalah kubra. Yaitu qalqalah yang terjadi di akhir bacaan kita. Qalqalah adalah terbagi dari besar kecilnya, yaitu qalqalah kubra dan sughra. Maka cara membaca qalqalah juga hati-hati jangan sampai tidak dipantulkan, misalnya kasab, atau yang kedua yaitu dia ditambahkan hamzah, misalnya kasab. Nah, ini sama, tidak seperti itu, tapi wa ma kasab. Kita ulangi, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Kemudian sayasla naran dzata lahab. Di sini pada lafal shad tebal, karena huruf shad salah satu sifatnya adalah isti'la, yaitu pangkal lidah terangkat. Yang kedua idbaq. Idbaq itu berarti terangkatnya lidah sehingga dia menebal. Tebal. Sayaslana. Kemudian pada lafal la ada mad tabi'i, yaitu fathah bertemu dengan alif panjangnya 2 harakat. Na ada fathah bertemu alif, mad tabi'i lagi panjangnya 2 harakat. Kemudian sayasla naran dza. Kemudian pada lafal ran ketemu dengan za, maka ini kita menggunakan dengan bacaan ikhfa, yaitu adanya tanwin bertemu dengan salah satu huruf ikhfa yang 15. Salah satunya adalah huruf dzal. Yaitu contohnya huruf 15 itu apa saja terkumpul dalam sebuah bait. Sif dzatana kam jada syakhsun qad sama dum tayyiban fi zidtu qad da'a zalima. Ada 15. Kalau diurutkan ta sa jim dal dzal dan seterusnya sampai fa qaf gitu ya. Maka di sini tanwinnya kita samarkan ke huruf dzal karena ikhfa itu membaca di antara izhar dan idgham. Izhar suara nunnya jelas, kalau idgham suaranya dihilangkan. Maka kalau ini disamarkan. Naran dza langsung ke huruf dzalnya sambil ditahan dengan gunnah. Kemudian pada lafal dza hati-hati jangan terbaca dengan zata lahab dengan huruf zai karena di sini huruf dzal. Kemudian pada lafal dza sendiri ada hukum tajwid berupa mad tabi'i, yaitu adanya fathah bertemu dengan alif panjangnya 2 harakat. Kemudian lah ya talahab ya zata lahab,
Di sini ada qalqalah, yaitu sudah kami jelaskan bagaimana cara membaca qalqalah di akhir bacaan. Yang pertama tidak boleh ada tidak boleh. Yang pertama tidak boleh dia tidak maaf. Yang pertama dia wajib mantul, maka kesalahan adalah tidak memantulkannya. Yang kedua tidak boleh menambahkan dengan huruf hamzah. Kita coba ulang. Sayasla naran dzata lahab. Kemudian wamra'atuhu hammalatal hatab. Kemudian pada lafal wamra'atuhu, di sini alifnya tidak dibaca, tidak boleh kita baca wam. Nah, enggak, tapi langsung saja ke huruf mim yang mana alif dianggap tidak ada. Wamra'atuhu, di sini lagi mad silah qasirah. Itu ada hak dhamir, yaitu menunjukkan kata ganti, kemudian bertemu dengan huruf waw kecil setelahnya, kita panjangkan 2 harakat untuk mad silah qasirahnya. Hamma, ada bacaan gunnah pada lafal mim bertasydid sebagaimana yang disampaikan oleh Imam Al-Jamzuri, wa gunna miman thumma nunan syuddida, dan gunakanlah huruf mim atau nun yang bertasydid, atau ketika mim dan nun bertasydid itu kita tahan dulu. Kalau dia mim berarti tahan nya, kalau nun berarti tahan nya, maka hamma tidak langsung dilepas hammalatal hatab, tapi tahan dulu. Hamma. Ya, kemudian pelafal ma sendiri ada bacaan mad tabi'i, panjangnya 2 harakat, yaitu fathah bertemu dengan alif. Kemudian latal hatab, hammalatal hatab. Di sini ada alif lam, yaitu alif lam qamariyah, alif lam yang ditulis dan dibaca. Kemudian pada lafal qalqalah, pada lafal hatab, kesalahannya jangan sampai dibaca ada tambahan hamzah, yang kedua tidak memantul. Kita coba ulang. Wamra'atuhu hammalatal hatab. Kemudian ayat terakhir, fi jidha hablum mim masad. Kemudian pada lafal fi ada mad tabi'i, yaitu kasrah bertemu dengan huruf ya, panjangnya 2 harakat. Kemudian ji ada kasrah bertemu dengan huruf ya, panjangnya 2 harakat. Kemudian pada lafal ha ada mad tabi'i, yaitu panjangnya 2 harakat, fathah bertemu alif. Maka suara fi, ji dan ha harus sama. Fi jidiha. Nah, kemudian hablum. Nah, di sini ada qalqalah. Nah, qalqalah kalau dia di tengah kita namakan dengan qalqalah sughra. Qalqalah yang memantul tapi dia tidak di tidak boleh, yang pertama tidak boleh adanya saktah berhenti. Kedua penambahan hamzah atau tidak mantul, misalnya hablum, atau misalnya kalau sakta hablum, atau misalnya dia sakta ngambil nafas, tidak misalnya meskipun dia berhenti tapi tidak ngambil nafas, misalnya dia berhenti hablum, ini salah juga. Atau menambahkan hamzah, misalnya ada tambahan hamzah sukunnya, tapi dia tidak ada ketiganya, yaitu hablum, langsung saja. Kemudian di sini ada tanwin ketemu dengan mim. Ya, kemudian ada nun mati bertemu dengan mim. Keduanya kita namakan dengan bacaan idgham bi gunnah. Idgham bi gunnah terjadi apabila ada fathatain, kasratain, dhammatain atau nun sukun bertemu dengan 4 huruf, yaitu terkumpul dalam kata yanmu. Ya, yanmu. Ya, nun mim waw. Maka apabila ada huruf terletak setelah tanwin atau nun sukun ketemu dengan 4 huruf ya, nun, mim, waw, maka cara membacanya masukkan langsung. Maka di sini awalnya hablun, karena ketemu mim masuk ke mim, tanwinnya hilang. Hablum mim masad. Ya, masukkan kedua-duanya dan ditahan. Kemudian pada lafal masad, di sini ada qalqalah lagi, yaitu tidak boleh ditambah hamzah atau dia tidak dipantulkan. Ini kesalahan ketika membaca huruf-huruf qalqalah. Maka fi jidha hablum mim masad. Kita coba ulang ayat pertama sampai terakhir. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب
fi jidha hablum min masad. Ya, sadaqallahul azim. Ya, semoga bermanfaat. Jazakumullahu khairan.